iman. Umar mengimani apa kata Nabi. Ustaz, tapi kan kita tertindas. Itu hanya part of the story. Ustaz, tapi kan kita disembelih hidup-hidup. Itu hanya part of the story. Yang jelas kalau kita punya IIA, iman yang pertama, kita tahu Rasulullah SAW bersabda akan tertakluk Konstantinopel. Sahabat bingung, gimana caranya ya Nabi? Kita aja ini belum tentu menang ya Rasulullah. Tapi sahabat sebagian yang lain, kalau Nabi sudah bicara pasti tertakluk. Sama dengan kisah Baitul Maqdis, kalau Nabi sudah buka pasti tertakluk. Sedikit pun di hati orang yang beriman gak ada keraguan. Tapi teman-teman dirahmati Allah, seperti yang Kanda tadi utarakan juga, sunatullah mesti dilakukan. Nabi pernah menang pada perang Badar tahun 2 Hijriah. Nabi kalah tahun 3 Hijriah ketika perang Uhud. Nabi menang lagi ketika perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Nabi kalah lagi di tahun ke-7 Hijriah. Nabi menang lagi di tahun 8 Hijriah ketika Nabi buka Fathu Mekah. Kenapa? Sunatullah dijalani. Gak bisa kita minta 7 gedung. Gimana pondasi? Gak usah mikir pondasi. Gak bisa. Allah bilang yarfa'illah. Kalau kita mau yarfa'illah, diangkat. Gimana caranya ngangkat? Allah tidak mengangkat suatu kaum itu hanya dengan banyaknya harta semata. Allah nggak ngangkat satu kaum itu hanya karena sebab kita pandai bicara semata. Tapi Allah angkat satu kaum itu sebab nanti kita diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya. Ya rafa'illahu alladhina amanu, iman, walladzina utul ilma darajat. Yang kedua, ilmu. Apa yang bisa saya lakukan sebagai Gen Z? Apa yang bisa kami lakukan sebagai milenial? Atau apa yang bisa kami lakukan bahkan sebagai pihak yang sudah lebih senior secara usia, yang terbilang cukup senja? Imani dulu apa yang Nabi ucap, bahwa kita yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun gak ada. Walaupun hari ini tangisan, video-video berseliweran di Reels, di TikTok, kasihan banget ya, tapi dalam hati nggak boleh ada kata ragu bahwa Baitul Maqdis pasti pulang ke tangan kaum muslimin. Rasulullah SAW sudah kabarkan itu, dan itu iman. Yang kedua, ilmu. Siapkan ilmunya dari sekarang. Seperti yang Kanda tadi utarakan, siapkan kita ditinggikan derajat dengan ilmu yang kita punya. MIFIK, ilmu militer, M-nya MIFIK, M-nya militer, I-nya ilmu, F-nya finansial, I-nya lagi ibadah, kemudian K-nya kekuasaan. Itu yang nggak boleh nanti kita underestimate. Kekuasaan is kekuasaan, power is power. Sekali dia tanda tangan, berubah semua kebijakan. Kalau nanti pada akhirnya Allah takdirkan kepada kita dititipi ilmu, dititipi kekuasaan, ambil. Kalau Allah takdirkan kita jadi orang yang kaya raya, support kebaikan. Dengan harta, teman-teman. Dengan harta, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Awam berhasil mengenyahkan riba jasiyah, riba jahiliyah pada zaman Nabi SAW di kota Madinah dengan harta beliau. Dan boleh dibuka, ada 4 kitab, 4 jilid. Judul kitabnya adalah, salah satu judul kitab yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri, nama kitabnya adalah Ashabur Rasul. Di jilid yang pertama itu 10 al-mubasyirin bil jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dan di antara 10 sahabat Nabi itu yang bernama Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abdurrahman ibn Auf fil jannah. Dan satu lagi, saat Nabi utarakan itu, 3 dari 10 triliuner. Utsman bukan miliarder,
Sorry to say, ketika perang Tabuk, Utsman menyedekahkan 1,4 triliun untuk event perang Tabuk. Ketika Nabi mengutarakan, ayo siapa yang mau bersedekah untuk fisabilillah, datang Abdurrahman bin Auf membawa harta 40 miliar. Datang Abu Bakar As-Siddiq membawa harta sekian miliar. Datang Utsman membawa harta 1,4 triliun. Untuk apa? Ghazwah Tabuk. Baru satu ghazwah Tabuk. Belum ghazwah Uhud, belum ghazwah Badar, belum ghazwah Khandaq, belum ghazwah yang lain. Bayangkan betapa powerfulnya peran harta yang digenggam hambanya yang beriman. Maka benar kata Nabi SAW, ni'mal mal birajulis salih. Sebaik-baik harta itu harus dipegang tangan hamba Allah yang salih. Iman, teman-teman. Ilmu. Emang kita bisa persiapan apa tentang ilmu? Siapkan dari sekarang. Karena kalau kita nanti diberi amanah, kita sudah siap ilmunya, itu seperti bangunan 7 dengan kekuatan cakar ayam yang dahsyat mencengkram. Sehingga ketika digoncang, bangunannya nggak roboh karena pondasinya kuat. Pondasi itu iman, pondasi itu ilmu. Dan satu lagi, yang membuat kokoh tiang-tiang pancangnya yang berdiri menguatkan akarnya. Apa tiangnya? Tiangnya bernama A-nya amal. Banyak di antara kita tahu tahajud tapi enggan. Tahu bahwa sedekah itu mana qasad mal min sedekah. Sedekah itu nggak bakal ngurangin harta kita, tapi rasa-rasanya untuk sedekah kayak tarik ulur, maju mundur. Tahu ilmu itu akan yarfa'illah. Kita tahu ilmu itu akan meninggikan derajat kita, tapi kita malas belajar. Bisa nggak konsisten ngaji subuh syuruk di masjid jam 5 sampai jam 6 teng. Capek tetap ngaji. Saya capek, lelah. Kadang kitanya baru ngantuk sedikit udah nggak lagi. Kadang Allah kasih sejam, Allah kasih sehari 24 jam, sepekan 168 jam per pekan, dan kita masih malas ngeluangin waktu sejam buat belajar. Karena kita cuma ngandelin kayak khatib Jumat aja deh, cukup. Hello, ini yang mau menaklukkan Konstantinopolis, ini yang mau menaklukkan Baitul Maqdis, ini yang mau menaklukkan Vatikan Roma. Enggak di tangan mereka, tertakluk di tangan orang-orang yang penuh dengan keimanan, ilmu, dan mereka mengamalkan apa yang mereka punya. Sunnatullah yang kanda kita sampaikan tadi, sunnatullah. Dan kita nggak akan pernah mendapati ada sunatullah yang terganti, nggak ada. Nabi melewati fasenya. Tahun awal-awal diusir dari kota yang paling beliau cinta, Makkah. Tahun kedua menang perang Badar. Tahun ketiga kalah perang Uhud. Tahun kelima menang perang Khandaq. Tahun berikutnya kalah lagi. Tahun ke-8 futuhat kota Makkah. Itu fase hidup. Kalau sekarang umat Islam kaum muslimin jeglok, nanti naik lagi. Dan ingat, grafik orang beriman kalau turun itu pasti lagi mau Allah pelantingkan setelah dibanting. Kalau Allah titikkan umat Islam hari ini di titik terendah, karena Allah mau kita banyak sujudnya sama Allah. Kalau Allah taruh kita di tempat dan situasi tersulit, itu karena Allah mau bagi kemudahan sesudahnya. Fa inna ma'al usri yusra. Tapi teman-teman yang disayang Allah, gak ada kata tidak terbuka Baitul Maqdis. No, gak ada. Karena Baitul Maqdis sudah telah terbuka sejak Nabi SAW sabdakan bahwa Islam akan berjaya, Islam akan kembali kepada kemuliaannya. Tinggal kita melaksanakan sunatullah. Saya mau nyalain lampu itu, kalau saya cuma berdoa, ya Allah, lampu ya Allah, lampu ya Allah, tanpa saya melaksanakan sunatullahnya, akan kurang powerful dibanding saya. Bismillah ya Allah, mudahkan saya menyalakan lampu. Saya jalan, saya mendekat ke saklar, saya pencet saklarnya, tik, sunatullah. Wala
tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu gak akan pernah dapat pengganti dari apa yang terjadi kecuali sunatullah. Sunatullah. Ayo, ikhtiar kita tuh di ranah sunatullahnya. Setelah hasilnya terserah Allah. Tugas kita ikhtiar sebaik yang kita bisa. Apa yang bisa dari 3I tadi? Semuanya bisa. Beriman, ilmu, amal. Ambilin aja ilmu yang kita punya. Konsisten. Dan ingat satu kata penutup. Kalau besok nama kita belum ada dalam daftar sebagai pembebas Baitul Maqdis, semoga kita menaruh nama kita yang ikut membangun anak tangganya. Kalau nama kita besok belum ada sebagai pembebas Baitul Maqdis, semoga nama kita ada sebagai orang yang ikut membangun anak tangganya. Entah tahun ini, entah 5 tahun yang akan datang, entah 100 tahun lagi, tapi yang jelas kita beriman Baitul Maqdis pasti terbebaskan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamitan dulu teman-teman. Mohon maaf kalau ini hanya beberapa menit saja, tapi saya janji kalau Allah berikan saya sehat, saya tetap akan nemeni teman-teman untuk kita belajar bareng. Tapi bukan pada pertemuan tatap muka. Saya berjanji saya akan nemani teman-teman untuk belajar bareng, walau lewat virtual di dunia maya. Teman-teman bisa buka TikTok, YouTube, Instagram, Irfan Rizky Haas, IRFAN RIZKI HAAS, pukul 5 subuh sampai 6 subuh. Kita akan belajar bareng di sana semampu yang kita bisa. Kadang-kadang hal yang sepele yang kita kira, justru itu yang banyak merubah hal-hal yang tiada terkira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.